Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Miss Kuni Afifah Hasan dalam pelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita masih membahas tentang kurban. Ada banyak subtopik yang akan kita bahas, tetapi pada video ini kita akan fokus pada pembahasan tentang arti, hukum, dalil, tujuan, dan waktu pelaksanaan kurban. Nah, sebelum mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembahasan tentang kurban ada beberapa hal. A. Sejarah kurban. B. Arti kurban. C. Tujuan berkurban. D. Hukum berkurban. E. Dalil tentang kurban. F. Waktu pelaksanaan kurban. G. Syarat hewan kurban. Dan H. Syarat bagi penyembelih kurban. I. Tata cara penyembelihan kurban. J. Cara pembagian daging kurban. Dan K. Hikmah berkurban. Nah, cukup banyak ya subtopik yang akan kita bahas. Untuk pertama kita membahas tentang sejarah kurban. Seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kurban yang pertama kali dilakukan adalah oleh putra-putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Akan tetapi ajaran kurban ini hanya berlaku untuk mereka, yaitu Qabil dan Habil, tidak dilanjutkan oleh umat-umat setelahnya. Adapun kurban berikutnya yaitu kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melalui mimpi yang terulang hingga 3 kali, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih atau mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan karena kesabaran dan keikhlasan beliau, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor biri-biri dari surga. Nah, kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah yang dilestarikan hingga zaman Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hingga hari ini. Nah, itu sekilas tentang sejarah kurban. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata qoruba yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada waktu yang telah ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah arti kurban. C. Tujuan berkurban. Buat apa sih kita berkurban? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kurban juga merupakan salah satu bukti ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya hukum berkurban. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi semua umat Islam. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sunnah muakkad ini tingkatannya hampir mendekati wajib. Coba kalian perhatikan bagian di bawah ini. Wajib. Setelah wajib, di bawahnya ada sunnah muakkad dan kemudian baru sunnah yang bukan muakkad. Jadi sunnah muakkad berada di antara wajib dan sunnah yang bukan muakkad. Bagaimana, kalian sudah mengerti? Nah, hukum berkurban memang sunnah muakkad, tapi ada satu kurban yang berhukum wajib, yaitu kurban yang dijadikan nazar.
Kurban karena nazar ini hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Lalu, apakah itu nazar? Nazar adalah sebuah janji yang dibuat oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kepada Allah atau nazar ini wajib dilaksanakan atau ditepati. Jika tidak, maka manusia yang berjanji tersebut akan berdosa. Nah, contohnya, ada seorang siswa kelas 6 SD berjanji kepada Allah, jika dia lulus ujian nasional, maka dia akan berkurban menyembelih seekor kambing pada hari raya Idul Adha. Maka jika dia ternyata benar-benar lulus ujian nasional, melaksanakan kurban tersebut bagi dia hukumnya adalah wajib. Nah, bagaimana? Sudah bisa dibedakan kurban yang berhukum sunnah muakkad dan ada satu kurban yang berhukum wajib. Baiklah, kita lanjutkan ke dalil tentang berkurban. Dalil adalah bukti bahwa kurban ini merupakan perintah Allah. Kita dapat menemukan dalil ini, salah satunya adalah dalam Al-Quran. Dalil tentang kurban terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian ada dalil lain, yaitu dalil yang berupa hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan atau kelebihan harta tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Apa maksudnya? Yaitu jika ada seorang muslim yang diberi kelebihan harta atau mampu berkurban tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban, maka Nabi melarang dia untuk dekat-dekat dengan tempat sholat. Artinya Nabi tidak mengakui dia sebagai umatnya. Berikutnya kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan kurban. Kapan sih kurban dilakukan? Berkurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban dan ditambah dengan hari tasyrik. Kapan itu hari raya Idul Adha? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi waktu untuk berkurban adalah sebanyak 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kapan tepatnya kita mulai dibolehkan menyembelih kurban? Waktu paling awal dibolehkan menyembelih kurban adalah setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Artinya jika hewan kurban itu disembelih sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan, maka hewan sembelihan tersebut tidak dianggap kurban. Tidak ada pahala kurban di dalamnya. Dia dianggap seperti sembelihan biasa untuk dimakan atau konsumsi sehari-hari. Nah, jadi harus selesai sholat Idul Adha dulu. Kemudian batas akhir penyembelihan kurban itu kapan? Yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari tenggelam. Nah, jadi kesimpulannya waktu pelaksanaan berkurban adalah
dimulai dari setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya buat kalian. Masih banyak loh yang akan kita bahas subtopik berikutnya. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.